Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Kematian Tragis Lurah Desa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Bulukan sedang panas-panasnya. Pemilihan kepala desa kali ini lebih sengit dibanding sebelumnya. Para pendukung masing-masing calon tidak segan saling sindir, bahkan ada yang sampai adu mulut di tengah pasar. Di tengah ketegangan itu, 3 calon muncul dengan latar belakang yang berbeda. Pak Johan, seorang petani sukses yang dihormati karena kerja kerasnya mengubah lahan kering menjadi subur. Meski sudah cukup berumur, ia dikenal gigih dan memiliki banyak pendukung dari kalangan petani dan lansia. Pak Dirman, seorang pengusaha yang punya banyak koneksi dan uang, ia menggandeng tokoh-tokoh desa untuk mendukungnya, membuat kampanye calon ini terasa mewah dibanding calon lainnya. Pak Hamdan, pemuda visioner yang menjadi idola anak muda, ia dikenal cerdas, santun, dan selalu punya ide segar untuk kemajuan desa. Tapi banyak yang memandangnya sebelah mata karena usianya yang baru 32 tahun. Kampanye berlangsung dengan intensitas tinggi. Di setiap sudut desa, spanduk dan poster bertebaran. Warga desa yang biasanya sibuk dengan sawah dan ladang, kini ramai membahas siapa yang pantas memimpin mereka. Pak Johan itu orangnya gak neko-neko, lihat saja hasil sawahnya, kan berhasil, ujar Pak Karto di warung kopi. Tapi Pak Dirman punya uang mas, kalau dia yang jadi lurah, mungkin desa ini bisa lebih maju, balas temannya. Saya lebih suka Hamdan, orang muda lebih tahu perkembangan zaman, timbal seorang pemuda sambil menghirup kopi hitamnya. Namun di balik keramaian itu ada intrik yang tidak terlihat. Di rumah Pak Johan, Bu Ratmi sedang sibuk memasak sambil mendengarkan suaminya menggerutu. Aku ini udah puluhan tahun jadi petani, Rat. Masa kalah sama bocah bau kencur kayak Hamdan itu? Bu Ratmi menyekat tangannya dengan kain sambil mendekat. Sabar mas, tenang dulu. Kita main strategi. Kalau sampai gagal, ya nggak apa-apa. Tapi jangan bikin malu. Pendukung kita banyak kok mas. Strategi apa, Rat? Yakin saja sama takdir. Tapi kalau ada celah buat menang, ya kita ambil. Pak Johan hanya mendengung sambil menghisap rokok kreteknya. Sementara itu di rumah Pak Dirman, situasinya lebih serius. Aku udah keluar uang banyak buat kampanye ini. Sampai kapan kamu terus minta dana tambahan? Ujar Pak Dirman dengan nada tinggi pada ketua tim suksesnya. Ini kan buat beli suara Pak. Kita harus jaga supaya nggak ada yang pindah ke Hamdan. Tapi jangan sampai ini jadi bumerang. Warga desa ini gampang curiga, balas Pak Dirman sambil menghela nafas. Di sisi lain, Hamdan tetap fokus pada kampanyenya. Ia lebih memilih pendekatan langsung dengan warga, mengetuk pintu rumah satu persatu untuk mendengar keluhan mereka. Strategi ini membuatnya semakin dicintai, terutama oleh kaum muda. Kita cuma butuh perubahan Mas Hamdan. Yang sekarang jadi lurah itu cuma mikirin keluarganya saja, ujar seorang ibu muda sambil menyuapi anaknya. Insya Allah Bu, kalau saya diberi amanah, saya gak akan lupakan janji saya, jawab Pak Hamdan dengan tulus. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Di balai desa, warga berbondong-bondong datang untuk mencoblos. Pak Kades lama yang akan segera pensiun memimpin jalannya acara dengan tegas. Semua harus jaga ketertiban. Ingat, pemilihan ini untuk kebaikan desa kita, katanya di depan warga. Warga tampak seantusias, tapi suasana tegang terasa. Pendukung masing-masing calon saling melirik dengan pandangan penuh kecurigaan. Beberapa terlihat berbisik-bisik seakan sedang merencanakan sesuatu. Di tengah hiruk-pikuk, seorang lelaki tua mendekati Pak Johan. Pak, katanya ada beberapa orang di dusun sebelah yang bisa kita ajak. Asal ada uang bensin, mereka siap milih Bapak.
Pak Johan mengernyit. Bilang mereka, saya nggak main curang. Kalau mau milih saya, ya silakan. Kalau enggak, ya sudah. Pak Johan memang dikenal jujur, meski ambisinya besar, tapi di sisi lain ada bisik-bisik yang menyebut bahwa kubu Pak Dirman mulai bermain kotor. Malam itu penghitungan suara dilakukan di balai desa. Suasana semakin tegang, warga berkumpul, menunggu hasil dengan harap-harap cemas. Setiap kali nama calon disebut, sorak-sorai pendukung terdengar memekakan telinga. Ketika jumlah suara mendekati akhir, hasilnya mulai terlihat. Pak Hamdan unggul jauh, meninggalkan Pak Johan di urutan kedua dan Pak Dirman di urutan terakhir. Kita punya pemenangnya, ujar ketua panitia pemilihan dengan suara lantang. Lurah baru kita adalah Pak Hamdan. Pendukung Pak Hamdan bersorak gembira, sementara pendukung lainnya terlihat kecewa. Di sudut ruangan, Pak Johan menatap hasil itu dengan mata yang memerah. Masa kita kalah sama anak kemarin sore? Gerutunya lagi, kali ini pada salah satu pendukungnya. Sabar Pak, ini baru awal, kita lihat nanti apakah dia benar-benar mampu memimpin, jawab seorang lelaki tua sambil menyeringai. Di rumahnya Pak Dirman terlihat lebih tenang, meski wajahnya menyiratkan kekesalan. Sudahlah, kita terima saja hasilnya, tapi aku penasaran, berapa banyak janji yang bakal dia langgar, gumamnya sambil menatap poster kampanye Pak Hamdan yang masih tertempel di dinding rumahnya. Malam itu Pak Hamdan merayakan kemenangannya dengan sederhana bersama keluarga dan pendukung dekatnya. Tapi jauh di luar sana, percakapan warga mulai berubah arah. Menurutmu, Hamdan bakal bisa bertahan lama nggak ya? Tanya Bu Tini pada tetangganya. Entahlah, jadi lurah itu bukan cuma soal niat baik, tapi juga kekuatan, apalagi kalau ada yang gak suka sama dia, jawab Mbok Surti sambil menyeruput teh panasnya. Di sebuah sudut desa yang sepi, sekelompok orang berkumpul. Wajah mereka serius, seakan merencanakan sesuatu. Kita lihat aja nanti, kalau dia bikin salah sedikit, kita hajar. Aku gak peduli lagi, ujar salah satu dari mereka dengan nada dingin. Pak Hamdan belum tahu bahwa kemenangannya membawa ancaman besar. Di balik senyum warga yang memberi selamat, ada dendam dan rencana jahat yang mulai disusun. Selamat ya Mas Hamdan, ujar Pak Johan saat bertemu di balai desa keesokan harinya. Tapi senyumnya terasa dipaksakan, seperti menyimpan sesuatu. Pak Hamdan hanya mengangguk sopan. Ia tidak menyadari bahwa hari-hari kelam sudah menunggunya. Pak Hamdan menjalani awal masa jabatannya dengan penuh semangat. Ia turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan warga, dan mulai menjalankan program-program yang ia janjikan saat kampanye. Jalan desa yang rusak mulai diperbaiki, saluran irigasi dibersihkan, dan ada rencana pembangunan perpustakaan kecil di balai desa. Namun di balik itu semua, Pak Hamdan mulai merasakan tekanan. Aku gak habis pikir, kenapa sebagian warga malah cari-cari kesalahan, padahal aku kerja buat mereka, keluhnya pada Bu Siti suatu malam. Kamu harus sabar Pak, pasti ada yang gak suka, tapi itu wajar. Kamu lurah, gak mungkin semua orang puas, jawab Bu Siti sambil memijat bahunya. Pak Hamdan mengangguk, tapi rasa lelah itu tidak kunjung hilang. Beberapa bulan kemudian keluhan itu berubah menjadi gejala fisik. Ia sering merasa lemas tanpa sebab. Badannya tiba-tiba menggigil dan tidur malamnya terganggu oleh mimpi buruk. Mas, kamu kenapa sih? Kok sering sakit akhir-akhir ini? Tanya Bu Siti suatu pagi. Nggak tahu, badan ini kayak berat banget, padahal aku nggak kerja terlalu capek, jawabnya sambil memegang perut yang terasa nyeri. Bu Siti mulai khawatir. Ia mengajak Pak Hamdan berobat ke puskesmas, tapi dokter bilang tidak ada yang aneh. Semua hasil pemeriksaan terlihat normal. Mungkin cuma kelelahan Bu, coba istirahat lebih banyak, saran dokter. Tapi sakit itu tidak kunjung hilang, justru semakin parah. Tubuh Pak Hamdan yang dulu tegap dan penuh energi, kini terlihat kurus dan layu. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan itu. Lurah, kita kok makin kurus ya, bisik Bu Tini pada Mbok Surti saat bertemu di pasar. Iya, aku juga lihat, jangan-jangan ada yang gak beres, jawab Mbok Surti dengan nada misterius. Pak Hamdan berusaha tetap menjalankan tugasnya meski tenaganya makin terkuras. Ia jarang terlihat di balai desa, lebih banyak berbaring di rumah. Warga mulai bertanya-tanya, tapi tidak ada yang berani bicara langsung.
Hanya Bu Siti yang terus setia mendampingi meski hatinya diliputi kecemasan. Puncaknya terjadi suatu malam Pak Hamdan yang sedang tidur tiba-tiba kejang-kejang. Bu Siti yang berada di sebelahnya panik. Ia mengguncang tubuh suaminya, mencoba membangunkannya. "Pak, bangun, ini Siti Pak, bangun," jeritnya sambil menangis. Pak Hamdan tidak merespon, tubuhnya dingin, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar busa. Bu Siti berlari keluar rumah, memanggil tetangga. Dalam hitungan menit rumah mereka dipenuhi warga. "Ada apa ini Bu Siti?" tanya Pak Karto sambil mencoba memeriksa Pak Hamdan. "Tolong Pak, suami saya," isak Bu Siti tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Tetangga berusaha sebisanya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Malam itu Pak Hamdan meninggal dunia. Desa Bulukan gempar. Berita kematian lurah muda itu menyebar dengan cepat, membuat warga bertanya-tanya. "Kayaknya nggak wajar ya, kok cepet banget sakitnya, padahal sebelumnya sehat-sehat saja," gumam Mbok Surti. "Iya, apa mungkin? Ya kamu tahulah," bisik Bu Tini, menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekedar penyakit biasa. Warga mulai berspekulasi, ada yang bilang itu kutukan, ada yang percaya Pak Hamdan terkena santet. Suasana desa menjadi tegang, apalagi beberapa pendukung calon lain mulai mengaitkan kematian itu dengan pemilihan lurah sebelumnya. "Pak Johan gak mungkin lah, dia orang jujur. Tapi Pak Dirman, siapa tahu kan dia punya uang, apa mungkin dia nyuruh orang buat santet Hamdan?" bisik seorang lelaki di warung kopi. "Jangan sembarangan nuduh Mas, kalau nggak ada buktinya bahaya," jawab temannya. Bu Siti yang masih berduka hanya bisa menangis di rumah. Ia tidak peduli dengan gosip yang beredar. Yang ia tahu, suaminya pergi terlalu cepat, meninggalkan mimpi-mimpi besar untuk desa ini yang belum sempat terwujud. Pemakaman Pak Hamdan berlangsung penuh haru. Warga dari berbagai penjuru desa datang memberikan penghormatan terakhir, tapi di balik itu, bisik-bisik tentang kematiannya tidak pernah berhenti. "Saya cuma berharap nggak ada lagi yang meninggal kayak gini. Nggak kuat lihat desa kita selalu dirundung masalah," ucap Pak Somad, seorang tokoh masyarakat saat pemakaman. Tapi harapan itu tampaknya tidak akan mudah terwujud. Malam setelah pemakaman, di sebuah sudut desa seorang lelaki tua berbicara lirih kepada beberapa orang yang ada di sekitarnya. "Kalau dia bisa, yang lain juga pasti bisa. Kita lihat siapa yang kena giliran berikutnya." Kalimat itu diiringi tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Pemilihan ulang digelar setelah kematian tragis Pak Hamdan. Desa Bulukan kembali dipenuhi ketegangan. Kali ini persaingan terasa lebih panas. Pak Johan yang sebelumnya menduduki posisi kedua kembali mencalonkan diri dengan dukungan yang lebih solid. "Kali ini kita harus menang. Aku nggak mau kalah lagi," seru Pak Johan kepada tim suksesnya. "Tenang Pak, kali ini dukungan kita lebih kuat. Apalagi banyak yang mulai ragu sama Pak Dirman," jawab seorang pendukungnya dengan penuh keyakinan. Sementara itu Pak Dirman juga tidak mau menyerah. Meski sempat kecewa karena kalah telak dari Pak Hamdan, ia kembali maju dengan strategi baru. "Pendekatan kita harus beda. Warga itu butuh sesuatu yang nyata, gak cuma janji. Jadi kita kasih mereka bukti," ujarnya pada timnya. Namun kejutan muncul dari seorang kandidat baru, Bu Wina. Guru SD yang dikenal ramah dan cerdas. Ia didukung oleh banyak kaum ibu-ibu dan generasi muda, terutama karena sikapnya yang netral dan tidak terlibat dalam konflik sebelumnya. "Kita butuh pemimpin perempuan. Lihat aja, para lelaki itu cuma sibuk rebutan kuasa, sampai akhirnya banyak yang celaka," ujar salah satu pendukung Bu Wina. Pemilihan kali ini berjalan lebih ketat, kampanye semakin sengit, bahkan beberapa kali terjadi bentrokan kecil antar pendukung. Spanduk dicopot, poster dirusak, dan ada pula isu-isu miring yang beredar tentang masing-masing calon. "Jangan pilih Bu Wina, katanya dia cuma boneka," bisik seorang pendukung Pak Dirman di pasar. "Pak Johan itu keras kepala, nanti kalau jadi lurah malah nggak denger aspirasi masyarakat," balas pendukung Bu Wina. Namun malam penghitungan suara membawa kejutan lain. Pak Dirman keluar sebagai pemenang. Meski selisih suaranya dengan Bu Wina sangat tipis, pendukung Pak Dirman bersorak gembira. Sementara Pak Johan dan Bu Wina menerima kekalahan mereka dengan tenang. "Kita terima saja, yang penting desa kita tetap aman," kata Bu Wina pada para pendukungnya.
Pak Dirman langsung memulai masa jabatannya dengan penuh semangat. Ia mengadakan rapat desa, memperbaiki jalan-jalan kecil, dan menggagas program pengembangan usaha kecil untuk warga. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 bulan setelah dilantik, tubuh Pak Dirman mulai menunjukkan gejala aneh. Ia sering muntah tanpa sebab. Perutnya terasa panas dan matanya cekung. "Kenapa badan saya kayak gini ya? Padahal saya nggak makan apa-apa yang aneh," keluhnya pada istrinya Bu Marni. "Mungkin kecapean Pak, coba istirahat dulu," saran Bu Marni meski wajahnya jelas menyiratkan kekhawatiran. Gejala itu terus memburuk, tubuh Pak Dirman semakin kurus dan ia sering kesakitan hingga sulit berjalan. Beberapa kali ia muntah darah di hadapan keluarganya. "Kita ke rumah sakit Pak, ini udah nggak bisa dibiarkan," bujuk Bu Marni. Pak Dirman akhirnya dibawa ke rumah sakit di kota, tapi dokter tidak menemukan penyakit pasti. Semua hasil tesnya normal, seperti yang terjadi pada Pak Hamdan sebelumnya. "Ini aneh Bu, saya nggak bisa kasih penjelasan medis untuk kondisi suami Anda," kata dokter dengan nada serius. Kondisi Pak Dirman semakin parah, ia tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai lurah. Desa Bulukan kembali diliputi kecemasan. Kabar tentang sakitnya Pak Dirman menyebar dengan cepat, memunculkan spekulasi di kalangan warga. "Ini udah jelas bukan kebetulan. 2 lurah meninggal dalam waktu singkat, pasti ada yang gak beres," seru Pak Somad saat berkumpul di balai desa. "Kalau terus begini, siapa lagi yang mau jadi lurah?" timbal Bu Lastri sambil gelisah. "Menurutku, ada yang main santet di sini. Dua-duanya sakitnya aneh banget loh," ujar seorang pemuda di warung kopi. "Kalau benar, siapa yang ngirim? Pasti orang yang gak suka sama mereka," saut kawannya. 2 minggu kemudian kondisi Pak Dirman semakin kritis. Bu Marni hanya bisa menangis melihat suaminya terbaring tidak berdaya di tempat tidur. "Pak, kuat ya, saya selalu di sini buat Bapak," isaknya sambil menggenggam tangan suaminya yang dingin. Namun Pak Dirman tidak mampu bertahan. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah, dikelilingi keluarga yang hanya bisa pasrah. Kabar kematian itu kembali mengguncang desa Bulukan. "Pak Dirman meninggal juga. Ini udah gila. Siapa lagi yang bakal jadi korban?" teriak salah seorang warga saat mendengar berita itu. Pemakaman Pak Dirman penuh dengan isak tangis, tapi juga bisik-bisik penuh ketakutan. Warga mulai takut untuk mencalonkan diri sebagai lurah, bahkan hanya untuk menggantikan posisi yang kosong. "Gimana kalau ini semacam kutukan? Jangan-jangan desa kita emang gak boleh punya pemimpin baru?" bisik seorang ibu pada tetangganya. "Bukan kutukan, ini pasti ulah orang. Tapi siapa?" jawab tetangganya dengan nada penuh curiga. Di tengah suasana duka, Bu Marni menatap nisan suaminya dengan air mata yang terus mengalir. "Siapapun yang melakukan ini, semoga Tuhan membalasnya," gumamnya pelan. Desa Bulukan kembali diliputi ketakutan dan kecurigaan. Sementara itu di sudut desa yang sepi, seseorang terlihat tersenyum kecil sambil membakar kemenyan di atas bara api. "Satu lagi jatuh, tinggal lihat siapa yang berani maju berikutnya," bisiknya sambil tertawa pelan. Pemilihan ketiga berlangsung dalam suasana mencekam. Setelah kematian 2 lurah sebelumnya, tidak banyak yang berani mencalonkan diri. Hanya Pak Johan yang sebelumnya 2 kali kalah dan Bu Wina, guru SD yang mendapat dukungan besar dari kaum perempuan dan pemuda yang akhirnya maju. "Kali ini aku gak bakal kalah lagi," ujar Pak Johan dengan penuh ambisi. "Bapak harus menang, ini kesempatan terakhir," tambah Bu Ratmi, istrinya yang selalu menjadi pendukung setia. Di sisi lain Bu Wina maju dengan penuh keyakinan. Ia didukung oleh suaminya, Ustadz Farid, seorang tokoh agama yang dihormati di desa Bulukan. "Kita nggak usah terlalu ambisius, Win. Kalau niatnya lurus untuk mengabdi, insya Allah hasilnya baik," ujar Ustadz Farid sambil menenangkan istrinya yang tampak gugup. Hari pemilihan tiba, ketegangan terasa di udara. Tapi prosesnya berjalan lancar. Ketika hasilnya diumumkan, nama Bu Wina keluar sebagai pemenang. Pendukungnya bersorak gembira, sementara Pak Johan terlihat kecewa, namun tetap menjaga sikap. "Selamat ya Bu Wina, semoga bisa memimpin desa ini lebih baik," ucap Pak Johan sambil menjabat tangan Bu Wina. "Terima kasih Pak Johan, saya berharap kita bisa bekerja sama untuk desa," jawab Bu Wina dengan tulus. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. 3 bulan setelah dilantik, Bu
Bu Wina mulai mengalami gejala-gejala aneh. Tubuhnya terasa panas dingin tanpa sebab. Ia sering bermimpi buruk dan di malam-malam tertentu ia merasa ada yang mengawasinya. "Mas, aku gak kuat. Badanku kayak digerogoti sesuatu. Aku capek banget," keluh Bu Wina suatu malam sambil menangis di pelukan Ustadz Farid. Ustadz Farid mencoba menenangkan istrinya, tapi ia sendiri merasakan ada sesuatu yang janggal. Sebagai seseorang yang paham ilmu agama, ia mulai curiga bahwa ini bukan sekedar penyakit biasa. "Kita nggak boleh panik. Aku yakin ini ulah ilmu hitam. Kita lawan ini dengan doa dan tawakal," tegas Ustadz Farid. Ia segera mengundang beberapa tokoh agama untuk menggelar pengajian di rumah mereka. Ayat-ayat suci dilantunkan, suasana rumah terasa khusyuk. Meski di luar, beberapa warga yang ikut hadir mulai diliputi rasa takut. "Aku yakin ini ada hubungannya sama yang terjadi sama dua lurah sebelumnya," bisik Mbak Surti pada Bu Tini di sudut ruangan. "Ya ampun, kalau begini terus desa kita nggak bakal tenang," jawab Bu Tini dengan wajah pucat. Setelah beberapa kali ruqyah, kondisi Bu Wina mulai membaik. Tubuhnya kembali bertenaga dan ia bisa tidur lebih nyenyak tanpa diganggu mimpi buruk. Namun puncaknya terjadi di pengajian terakhir yang digelar Ustadz Farid di rumah mereka. Di tengah lantunan doa, seekor ular hitam besar tiba-tiba masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka. Ular itu melata dengan cepat ke tengah ruangan, membuat semua orang yang hadir panik. "Astagfirullah, ular!" teriak seseorang sambil mundur ke sudut ruangan. "Jangan panik, semua tetap di tempat. Ini bukan ular biasa," ujar Ustadz Farid dengan suara tegas. Dengan ketenangan yang luar biasa, Ustadz Farid berdiri di hadapan ular itu sambil melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Ular itu berhenti sejenak, menatap Ustadz Farid dengan mata yang menyala seperti bara api. Beberapa orang berteriak, sementara Bu Wina memeluk seorang ibu di sebelahnya sambil menangis ketakutan. "Bismillah, pergilah, jangan ganggu kami lagi," seru Ustadz Farid sambil mengarahkan tangannya ke arah ular itu. Perlahan ular itu berbalik dan melata keluar rumah, menghilang di kegelapan malam. Semua orang yang hadir terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. "Ini pertanda kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang besar," ujar Ustadz Farid dengan wajah serius setelah suasana tenang. "Tapi kita nggak boleh takut, kita harus terus berdoa dan memperkuat iman." Setelah kejadian itu, Ustadz Farid menggelar doa bersama setiap malam di rumahnya. Ia juga menyarankan Bu Wina untuk selalu memakai perlindungan diri dengan berzikir dan membaca ayat suci sebelum tidur. Sementara itu di luar rumah, beberapa warga mulai semakin yakin bahwa semua ini adalah ulah manusia. "Kalau bukan orang pintar, mana mungkin ular segede itu muncul pas pengajian?" gumam Pak Somad pada sekelompok warga desa di pos ronda. "Tapi siapa? Apa mungkin Pak Johan?" selidik seorang pemuda. "Jangan asal nuduh, kita nggak punya bukti," jawab Pak Somad sambil menggeleng. Namun gosip tentang siapa dalang di balik teror ini semakin merebak. Nama Pak Johan sering disebut-sebut, meski ia sendiri tetap bersikap biasa di depan umum. Bu Wina yang kini merasa lebih kuat bertekad untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai lurah. Dengan dukungan penuh dari suaminya, ia mulai memulihkan kepercayaan warga desa yang sempat terguncang oleh kejadian-kejadian aneh tersebut. Namun di sudut lain desa, seseorang dengan membakar kemenyan dan menancapkan jarum pada sebuah boneka kecil. "Dia boleh sembuh sekarang, tapi kita lihat sampai kapan dia bertahan," gumam suara serak sambil tertawa pelan. Kabar sembuhnya Bu Wina dengan bantuan Ustadz Farid menyebar luas di desa Bulukan. Warga mulai merasa lega, meskipun ketakutan akan kutukan atau santet masih membayangi. Namun tidak semua orang menyambut kabar itu dengan tenang. Pak Johan yang selama ini dikenal keras dan ambisius mendadak berubah. Ia jarang terlihat di luar rumah, bahkan beberapa kali absen dari acara desa yang biasanya ia hadiri. "Mas, kenapa kamu kayak orang ketakutan gitu? Kalau ada masalah ceritain saja," tanya Bu Ratmi suatu malam sambil membawakan teh hangat ke meja makan. "Gak usah ikut campur, urus saja urusanmu sendiri," bentak Pak Johan dengan nada tinggi, membuat Bu Ratmi terdiam. Sejak malam itu, perilaku Pak Johan semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri di dalam kamar, terkadang tertawa atau menangis tanpa alasan yang jelas. "Mas, kamu kenapa sih? Jangan bikin aku takut loh,"
ujar Bu Ratmi dengan wajah cemas saat melihat suaminya duduk termenung di ruang tamu sambil memegang kepala. Dia datang, Ratmi. Aku lihat dia tadi malam. Dia marah. Dia gak bakal berhenti sampai aku selesai. Gumam Pak Johan tanpa menatap istrinya. Siapa, Mas? Kamu ngomong apa sih? Tanya Bu Ratmi panik, tapi Pak Johan tidak menjawab. 2 hari kemudian warga desa digemparkan oleh kabar mengejutkan. Pak Johan ditemukan terkapar di rumahnya. Tubuhnya penuh lebam seperti habis diajar sesuatu dan matanya melotot seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bu Ratmi yang nemuin dia pagi-pagi. Katanya suaminya gak bangun-bangun dari semalam. Cerita Pak Somad pada warga yang berkumpul di depan rumah Pak Johan. Astagfirullah, apa ini beneran akibat santet juga? Tanya Mbok Surti sambil menutup mulutnya. Pak Johan masih bernapas, tapi kondisinya sangat lemah. Ia langsung dibawa ke rumah Ustadz Farid yang kini dipercaya sebagai tempat berlindung oleh warga. Ustadz Farid menatap Pak Johan dengan raut serius. Pak Johan, tenangkan hati, saya akan bantu sebisa saya, tapi yang lebih penting, Bapak harus mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Ujar Ustadz Farid setelah memimpin doa singkat. Pak Johan hanya menangis, tubuhnya menggigil meski ruangan itu hangat. Suaranya serak saat akhirnya ia bicara. Saya nggak tahan lagi, mereka semua mati gara-gara saya. Ruangan itu mendadak sunyi. Semua orang yang hadir termasuk Bu Wina menatap Pak Johan dengan tatapan kaget dan penuh penasaran. Apa maksud Bapak? Tanya Ustadz Farid dengan nada tenang tapi tegas. Saya marah waktu kalah pemilihan pertama. Saya nggak terima anak muda kayak Hamdan jadi lurah. Makanya saya pergi ke dukun. Saya minta diajari cara biar dia nggak bertahan lama. Kata Pak Johan dengan suara gemetar. Warga yang mendengar pengakuan itu terkejut. Sebagian ada yang mencemooh, tapi sebagian lagi hanya bisa menggelengkan kepala. Tapi itu belum cukup. Waktu pemilihan kedua, saya kalah lagi. Saya tambah dendam sama Pak Dirman. Saya minta tolong lagi ke dukun itu. Saya nggak tahu kalau semuanya bakal jadi serumit ini. Lanjut Pak Johan, kini terisak seperti anak kecil. Ustadz Farid menghela nafas panjang. Pak Johan, dosa ini berat, tapi semua masih bisa diampuni jika Bapak benar-benar bertaubat. Santet itu ilmu hitam, dan dampaknya tidak hanya ke korban, tapi juga ke pelakunya sendiri. Pak, Bapak harus siap. Apa yang Bapak lakukan sudah balik menyerang diri sendiri. Sambung Bu Wina dengan suara lirih meski sorot matanya penuh kesedihan. Pak Johan hanya bisa mengangguk lemah. Ustadz Farid dan beberapa tokoh agama lainnya segera melakukan ruqyah untuk membersihkan sisa-sisa energi gelap yang masih mengikat tubuh Pak Johan. Selama proses itu, suara-suara aneh terdengar dari mulut Pak Johan. Ia berteriak-teriak seolah sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Maafkan aku, jangan ambil nyawaku. Jeritnya berulang kali, membuat beberapa warga yang hadir menutup telinga karena takut. Proses itu berlangsung hingga larut malam. Setelah semuanya selesai, tubuh Pak Johan terlihat lebih tenang. Meski ia masih sangat lemah, namun takdir berkata lain. 2 hari setelah ruqyah itu, Pak Johan meninggal dunia di rumahnya. Berita kematian Pak Johan kembali mengguncang desa Bulukan. Kali ini bukan hanya duka yang dirasakan warga, tapi juga perasaan lega karena misteri kematian lurah-lurah sebelumnya akhirnya terungkap. Jadi bener ya, dia yang bikin semua ini? Tanya Mbok Surti pada Pak Somad di warung kopi. Iya Mbok, tapi ya sudahlah, dia juga udah terima ganjarannya. Kita serahin semuanya ke Tuhan. Bu Wina, meski menjadi salah satu korban dari ambisi Pak Johan, tetap hadir di pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia menatap nisan Pak Johan dengan mata berkaca-kaca. Semoga dosanya diampuni dan keluarganya diberi kekuatan. Dengan kejadian ini, desa Bulukan mulai menemukan kedamaian yang lama hilang. Namun peristiwa ini menjadi pelajaran pahit bagi warga tentang bahaya iri hati dan ilmu hitam yang membawa kehancuran bagi banyak orang. Desa Bulukan kembali diguncang kegemparan. Kematian Pak Johan yang terjadi hanya beberapa hari setelah pengakuannya menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan warga. Banyak yang percaya ini adalah balasan langsung atas dosa-dosanya, tapi sebagian warga merasa ada hal yang lebih besar terjadi di balik semua ini. Masih gak percaya aku Mbok. Baru saja dia ngaku soal santet, sekarang sudah meninggal. Cepet banget balasannya. Kata Bu Tini saat berkumpul di warung kopi.
Itulah Tin, yang namanya ilmu hitam itu selalu balik ke pelakunya. Tuhan gak tidur, saut Mbok Surti sambil menyeruput teh hangatnya. Bu Wina meski menjadi salah satu korban dari ambisi Pak Johan, tetap memutuskan untuk menghadiri pemakaman. Langkahnya tegas menarik perhatian warga yang berkumpul di pemakaman. Kenapa Bu Wina malah datang ke sini? Bukannya dia yang paling dirugikan, bisik seorang warga. Itu tandanya dia orang baik, gak dendam. Di depan pusara Pak Johan, Bu Wina berdiri dengan tenang. Tangannya menggenggam tasbih kecil, bibirnya berkomat-kamit melantunkan doa. Setelah itu ia membungkukkan badan, merapikan tanah yang sedikit berantakan di sisi nisan. Saya gak dendam sama beliau, ucapnya lirih kepada warga yang mendekat. Yang sudah terjadi biar jadi pelajaran buat kita semua. Semoga beliau diampuni dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kata-kata Bu Wina menyentuh hati sebagian warga, tapi isu tentang santet dan energi negatif di desa itu masih belum mereda. Semakin banyak warga yang merasa gelisah, apalagi beberapa di antaranya mulai mengaku mengalami mimpi-mimpi aneh. Saya mimpi ada perempuan tua datang ke rumah, marah-marah, katanya dia nggak terima kita ngusik urusannya. Cerita Pak Somad saat rapat warga di balai desa. Wah, jangan-jangan masih ada sesuatu yang ikut di desa kita, timpal seorang pemuda. Desakan untuk membersihkan desa Bulukan dari energi negatif semakin kuat. Warga akhirnya meminta Ustadz Farid untuk memimpin doa bersama dan memberikan perlindungan spiritual bagi desa mereka. Kita nggak bisa biarin ini terus berlarut-larut. Yang penting sekarang kita fokus memperbaiki diri dan membersihkan desa kita dari hal-hal buruk, ujar Ustadz Farid dengan tenang saat pertemuan dengan para tokoh masyarakat. Pada malam yang telah disepakati, pengajian besar digelar di lapangan desa. Hampir semua warga hadir, membawa sajadah dan Al-Quran. Suasana terasa husu, namun juga mencekam, karena banyak yang masih takut akan kemungkinan munculnya gangguan. Sebuah lantunan ayat-ayat suci menggema di udara. Beberapa warga mulai merasa tubuh mereka gemetar tanpa sebab. Astagfirullah, kenapa tanganku dingin banget Pak? Bisik seorang ibu pada suaminya. Diam saja Bu, fokus sama doa, jawab suaminya dengan suara bergetar. Di tengah-tengah pembacaan doa, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah hutan di pinggir desa. Lampu-lampu yang digantungkan di sekitar lapangan bergoyang hebat, bahkan beberapa padam. Warga mulai berteriak panik, tapi Ustadz Farid tetap berdiri tegap di tengah lapangan. Jangan takut, ini hanya ujian, kita harus kuat, serunya sambil terus membaca ayat-ayat suci. Perlahan suasana kembali tenang, angin berhenti, dan lampu-lampu yang padam kembali menyala. Beberapa orang menangis terisak, merasa lega namun juga takut dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah pengajian selesai, Ustadz Farid memberikan wejangan kepada warga. Apa yang kita alami ini adalah peringatan. Jangan ada lagi di antara kita yang menyimpan dendam atau menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai tujuan. Desa ini harus kita bangun bersama dengan keikhlasan dan kejujuran. Semua warga mengangguk setuju. Mereka merasa pengajian ini menjadi titik awal untuk memperbaiki desa dan menghapus segala jejak kelam yang pernah terjadi. Namun di sudut lain lapangan, seorang perempuan tua berdiri diam di bawah bayangan pohon besar. Sorot matanya tajam, menatap ke arah Ustadz Farid dengan penuh kebencian. Sebelum ada yang menyadarinya, ia menghilang di kegelapan malam, meninggalkan pertanyaan besar. Apakah teror benar-benar sudah berakhir? Setelah malam penuh ketegangan di lapangan desa, suasana desa Bulukan perlahan kembali tenang. Pengajian dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Farid meninggalkan dampak besar di hati warga. Tidak ada lagi kasus aneh atau kabar tentang santet, seolah-olah energi negatif yang selama ini menyelimuti desa itu benar-benar telah lenyap. Bu Wina menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dengan penuh dedikasi. Setiap keputusan yang diambilnya selalu melibatkan warga, dan ia berusaha menghapus jejak-jejak kelam dari masa lalu. Bersama Ustadz Farid, ia sering mengadakan pengajian rutin di balai desa untuk menjaga keharmonisan spiritual desa. Desa kita ini butuh pemimpin yang sabar dan mau mendoakan rakyatnya, bukan saling menjatuhkan, ujar Pak Somad saat rapat rutin di balai desa. Pernyataannya disambut anggukan setuju dari warga yang hadir. Bu Wina, meski sempat mengalami cobaan berat, tetap bersikap rendah hati. Ia bahkan mendatangi keluarga Pak Johan untuk memberikan bantuan.
Kita semua pernah salah. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan bersama-sama membangun desa ini, ujarnya kepada Bu Ratmi yang terlihat malu dan menunduk. Terima kasih Bu Wina, saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi. Semoga ibu dan warga bisa maafkan keluarga kami, balas Bu Ratmi dengan suara bergetar. Warga mulai memahami bahwa dendam dan iri hati hanya akan membawa kehancuran. Mereka kini lebih bersatu, saling membantu dan mendukung kepemimpinan Bu Wina. Namun kisah kelam yang pernah terjadi di Desa Bulukan ini tidak pernah benar-benar dilupakan. Di pasar, di warung kopi, bahkan di saat panen, cerita tentang kematian tragis para lurah sebelumnya masih menjadi bahan pembicaraan. Apa menurutmu itu balasan atas dosa-dosa mereka, Mbok? Tanya Bu Tini pada Mbok Surti saat keduanya duduk di warung. Bisa jadi, Tin, tapi aku juga percaya ada kekuatan jahat yang ikut campur. Santet itu nyata dan kita harus lebih hati-hati, jawab Mbok Surti sambil menyalakan rokok lintingnya. Tapi sekarang desa kita sudah tenang. Itu berkat Bu Wina dan Ustadz Farid, timbal Pak Somad yang ikut mendengarkan obrolan mereka. Iya, sekarang sih tenang. Semoga saja nggak ada lagi yang tergoda pakai cara-cara kotor, kata Mbok Surti sembari menghembuskan asap rokoknya perlahan. Hari-hari di Desa Bulukan kini dipenuhi kegiatan produktif. Lahan pertanian kembali subur, pasar desa ramai, dan warga menjalani hidup tanpa rasa takut. Kebijakan Bu Wina yang adil dan bijaksana mendapat banyak pujian. Ia bahkan berhasil mendapatkan bantuan pemerintah untuk membangun jalan dan irigasi, sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan warga. Lihat, jalanan kita udah mulus sekarang. Terima kasih Bu Wina, ujar seorang petani kepada rekan-rekannya saat mereka mengangkut hasil panen. Bu Wina hanya tersenyum mendengar pujian itu. Baginya, semua keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh warga. Meski begitu, di dalam hatinya ia tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang telah dilaluinya. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, memohon perlindungan bagi dirinya, keluarganya, dan seluruh warga Desa Bulukan. Mas, aku merasa desa ini udah berubah banyak, tapi entah kenapa aku tetap takut kalau semuanya ini bisa terulang, kata Bu Wina suatu malam kepada Ustadz Farid. Tidak usah takut, Bu. Selama kita tetap bergantung kepada Tuhan, tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkan kita. Yang penting, kita selalu ingat untuk tidak sombong dan menjaga niat baik, jawab Ustadz Farid sambil merapikan selimut mereka. Dengan berjalannya waktu, cerita tentang santet dan persaingan politik di Desa Bulukan perlahan mulai memudar dari ingatan. Generasi baru tumbuh tanpa bayang-bayang kisah kelam itu, tapi pelajaran dari masa lalu tetap terjaga. Warga selalu ingat bahwa dendam, iri hati, dan ambisi yang berlebihan hanya akan membawa kehancuran. Di bawah kepemimpinan Bu Wina, Desa Bulukan akhirnya menjadi tempat yang damai, sejahtera, dan harmonis. Kisah ini tetap hidup di antara warga sebagai peringatan bahwa kebencian hanya akan memakan hati sendiri, dan kebaikanlah yang selalu menang pada akhirnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.